Elon Musk mengumumkan proyek pengembangan robot humanoid canggih bernama Tesla Bot. Algoritma Alibaba berhasil ungguli manusia dalam tantangan AI global. Ya, contoh-contoh di atas hanya sebagian kecil dari apa yang disebut dengan kecerdasan dalam robot yang telah dikembangkan dari dulu sampai sekarang, yang dari sekitar sistem manual seperti servo dan yang lain menjadi sebuah artificial intelligence yang telah dikembangkan dan mendekati seperti fungsi manusia. Dalam pengertiannya sendiri, kecerdasan robotika merupakan sistem robot yang memiliki sifat seperti manusia dalam berbagai hal, baik dalam gerakan maupun emosi. Artinya, program di robot tersebut telah diatur sesuai fungsinya yang mendekati dari sistem gerak, mekanik, kinematis maupun pemberian emosi yang seperti manusia punyai. Dalam pengembangannya sendiri terbagi menjadi beberapa bidang besar yang telah dikembangkan oleh beberapa negara yang telah ekspor dalam bidang robotika. Berikut adalah 3 bidang besar dalam pengembangan kecerdasan robotika, yaitu adalah industri, service, dan spesialis. Dalam hal ini kita lihat grafik industri lebih besar daripada 2 bidang yang lain. Ini merupakan contoh dari pengembangan evolusi industri 4.0 ke 4.1. Sedangkan dalam bidang spesialis akan lebih besar daripada bidang servis, karena pengembangan ini akan berinvestasi kepada masa depan yang telah diberikan atau telah direncanakan, baik dalam hal spesialisasi fungsi khusus yang dapat menutupi kekurangan dari fungsi fisik kinematis manusia yang dapat diterapkan pada robot. Sedangkan di bidang servis seperti biasa, keperluan manusia yang bersifat konsumtif bisa dapat dipenuhi secara instan oleh kecerdasan robot yang secara manusia sendiri mungkin akan kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Contohnya dalam bidang industri, yang paling umum dan paling banyak kita lihat adalah penggunaan armbot yang merupakan suatu robot non dinamis atau lock off pada suatu lokasi. Penggunaan robot ini lebih banyak digunakan karena dapat melakukan pekerjaan yang repetitif secara akurat daripada penggunaan tenaga kerja manusia. Kalau untuk studi kasus lain, mungkin gini, apakah penggunaan industri robotika yang skala besar akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di suatu tempat tersebut? Itu tidak akan saya bahas karena saya nggak tahu bidang ilmunya. Lanjut. Selanjutnya yaitu ada bidang kesehatan. Ini contoh beritanya adalah telemedicine masa depan. Konsultasi dokter bisa dengan scan retina mata. Dalam artikel ini, scan retina mata dapat menggambarkan suatu kondisi tubuh sehingga konsultasi ke dokter hanya bisa dilakukan secara jarak jauh maupun secara aplikasi yang telah dibangun secara khusus dengan diagnosis yang tepat. Katanya kalau pengembangan dari teknologi ini siap digunakan secara massal. Dalam bidang lain mungkin penggunaan robotika dalam medis lebih ke operasi bedah. Di situ terdapat suatu robot yang mempunyai seperti 4 atau 2 tangan
dengan skeleton seperti tangan manusia dan dikendalikan secara jarak jauh oleh mungkin itu dokter tertentu dengan akurasi yang katanya lebih baik daripada dokter itu sendiri, dengan pemrograman yang lebih spesifik sehingga pembedahan lebih aman dan lebih cepat. Lanjut ke bidang khusus. Dalam bidang khusus lebih ke penggantian dari manusia. Misal kalau kita ingin menjelajah angkasa, astronot dapat digantikan oleh robot penjelajah, misalnya rover maupun robot-robot yang dibuat oleh SpaceX mungkin, yang manusia sendiri akan kesulitan bahkan resikonya sangat besar. Atau kita lihat dalam artikel ini ada robot ikan siput mampu menjelajahi Palung Mariana, laut terdalam di bumi. Kenapa nggak manusia yang kesana? Karena selain suhunya sangat ekstrim, juga tekanan airnya yang dapat meremukkan berbagai benda. IP dengan studi kasus memperhatikan beberapa makhluk itu mendapat hidup di Palung Mariana. Contohnya adalah ikan siput ini. Para peneliti mengembangkan struktur fisik dan dinamika yang sesuai, bahkan hampir menyamai robot ikan siput ini, dengan tujuan menggantikan fungsi manusia. Dan saat riset dalam menurut artikel ini, robot ini dapat menyelam hingga sekitar 10,599 km. Ya, bila mana manusia pasti akan hancur tubuhnya dalam kedalaman tersebut. Nah, untuk pengembangan robot yang mungkin sedang tren dalam masa ini, dapat kita lihat kita contohnya, yaitu adalah pengembangan karyawan robotika, seperti penggunaan fungsi dari pengolahan alat pabrik yang digantikan oleh fungsi robotika menggantikan karyawan manusia. Dan baru-baru ini Mas Elon Musk mengumumkan dalam suatu webinar maupun pameran perusahaannya, yaitu Tesla, telah mengembangkan robot yang bahkan seperti contohnya itu lebih ke persis seperti manusia, yang dikatakan dapat menggunakan fungsi autopilot, VSD komputer, multicam video neural networks, dan penggunaan AI dari perusahaannya yaitu mobil Tesla. Tidak kalah dalam bidang robotika, yaitu ada Rusia yang bisa dikenal sebagai kekuatan militer yang tidak dapat dipandang rendah. Rusia pamer robot tentara. Nah, dalam pengembangan robot militer sebenarnya sudah dari dulu untuk menggantikan atau mengurangi resiko para tentara yang berada dalam medan perang, dalam penjelajahan medan maupun dalam misi penyusupan. Lanjut, kalau bicara soal robot, menurut saya tidak lepas dari negara Jepang. Ya, walaupun dalam kenyataannya mereka kalah perang dunia kedua, tapi perkembangannya sangat pesat. Apa obsesi Jepang mengembangkan robot secara terus menerus dan instan itu? Ada beberapa alasan. Misal alasan karena kalah perang, Shinto, yaitu agama mayoritasnya, hingga berbagai karangan fiksi dari Jepang, misalnya anime, dan yang terkenal mungkin zaman dulu itu Astro Boy.
Contohnya pada gambar ini dapat diartikan bahwa karyawan manusia digantikan oleh robot. Dalam artikelnya, masa-masa kekalahan perang Jepang setelah dibombardir Amerika, dikatakan bahwa mereka kekurangan karyawan manusia. Kalau menurut saya mungkin bukan kekurangan, tapi tidak ada maupun sedikitnya tipe SDA yang dapat bekerja pada bidang tersebut, sehingga para ilmuwan di sana mungkin mengembangkan robot yang mempunyai spesifikasi memenuhi pada bidang tersebut. Kalau misal kekurangan karyawan tapi tingkat pengangguran pada negara tersebut masih agak tinggi, bahkan dalam negara Jepang itu tunawisma pun masih tergolong tinggi di sana. Tidak mungkin, cuma masalah kualitas dari SDE-nya. Lanjut, nah ini yang unik. Dalam Jepang juga dikenal tipe kepercayaan yaitu animisme, yaitu kepercayaan bahwa suatu roh dapat menghuni berbagai benda tertentu, di benda mati. Contohnya dalam suatu kuil di Jepang, para peneliti mengembangkan robot yang dipercaya sebagai tempat ruh Buddha bersemayam dan diberikan AI untuk pembacaan doa-doa dan penyembahan yang menurut agama mereka sesuai dengan prosedur. Saya juga tidak tahu apa prosedurnya karena tidak menerima pelajaran perbandingan agama. Mungkin setelah membahas tren masa kini, lanjut ke apa kira-kira perkembangan yang akan lebih lanjut dari kecerdasan robotika di masa depan. Dalam satu artikel, saya mengambil apakah manusia akan berhasil membangun peradaban di luar angkasa. Seperti yang kita tahu, banyak negara adikuasa pada zaman ini telah berlomba-lomba menjelajah luar angkasa. Soal Cina, Amerika, dan yang mungkin masih hangat yaitu Jeff Bezos yang telah membangun dan sukses berwisata ke luar angkasa. Dalam penelitian ini tentu tidak lepas dari apa yang namanya peran robotika dalam bidang survei maupun dalam bidang penelitian, pengambilan bahan dan pengamatan tentang morfologi bumi dan dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika morfologi tersebut diterapkan pada suatu planet yang dipercaya dapat menjadi tempat peradaban di luar angkasa. Pada artikel ini juga dijelaskan bahwa tempat yang paling memungkinkan antara bulan dan Mars. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa planet Jupiter, tepatnya di salah satu bulannya, terdapat mikroorganisme yang hampir sama dengan yang di bumi. Untuk itu, tidak mungkin seorang manusia dapat survei secara langsung, mungkin dengan alasan kekurangan data maupun risiko yang terlalu besar, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut diperlukannya suatu robot dengan spesifikasi khusus sehingga dapat memberikan data tentang apa mungkin struktur tanah maupun kandungan kimiawi dalam tempat tersebut. Ya, mungkin saja kita akan migrasi dari bumi kemana. Ini salah satu contohnya adalah robot rover yang
telah digunakan oleh salah satu badan antariksa terkenal yaitu NASA untuk menjelajah planet Mars dan mengumpulkan data permukaan planet Mars. Ini juga kalian sudah tahu dengan banyaknya berita yang telah disiarkan melalui media. Kembali lagi ke negara Jepang, resmi dipamerkan robot replika Gundam setinggi 18 meter tampil beraksi di Jepang. Kalau yang nggak tahu Gundam itu serial anime yang termasuk sukses dalam genre fiksi ilmiah yang menggambarkan bagaimana setelah manusia berhasil membangun koloni di luar bumi dan mengembangkan suatu mesin yang disebut Gundam berupa robot perang. Nah, dalam replika tersebut Jepang berhasil membangun dengan skala 1:1 yaitu setinggi 18 meter dengan model RX-78 Gundam New Century. Untuk sekarang dinamika kinematikanya masih terbatas, gerakan antara kaki dan tangan, tidak dapat berjalan atau terbang seperti pada animenya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan perkembangan riset robot yang semakin meningkat, maka hal tersebut dapat dimungkinkan oleh para peneliti di sana. Tapi entah kalau dijadikan sebagai senjata, mungkin unik juga. Lanjut, mungkin kita pindah ke bidang medis, yaitu ilmuwan ciptakan nanorobot yang mampu bunuh sel kanker. Mungkin yang sudah menonton Avenger Infinity War maupun Endgame telah mendengar apa itu nanoteknologi. Ya, nanoteknologi merupakan jenis teknologi yang mempunyai skala lebih kecil dari ukuran yang bisa kita ketahui, yaitu dalam bentuk nano. Tapi tidak membatasi kemampuan dalam skala tersebut untuk melakukan tugasnya. Contohnya dalam artikel ini, nanorobot dalam jumlah yang sangat banyak dapat diaktifkan dengan cahaya yang dapat menembus sel membran sel dan menghancurkan plasma dari sel kanker tersebut sehingga sel akan mati. Mungkin seperti ini bentuk dari nanorobot di masa depan yang terlihat seperti wow, canggih pokoknya. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.